Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas gelang hitam Feng Shui yang dipercaya orang bisa membawa keberuntungan. Apakah gelang tersebut bisa membawa keberuntungan atau hanya sekedar mitos belaka? Mari kita lihat video saya sampai habis biar nggak salah paham. Cekidot. Ya teman-teman, ini adalah gelang hitam Feng Shui-nya yang saya beritahukan sebelumnya tadi. Saya mendapatkannya dari jual beli online. Ya, sebelum kita percaya akan keberuntungan gelang tersebut, kita harus tahu Feng Shui itu apa. Dalam masyarakat Tionghoa, Feng Shui itu diartikan sebagai Feng itu udara, Shui itu air. Jadi ilmu Feng Shui itu ilmu yang mempelajari elemen-elemen yang ada di dunia ini, seperti air, udara, tanah, dan api. Jadi maksudnya gimana? Setiap elemen tersebut memiliki energi positif dan negatif buat manusia. Nah, dari situ energi tersebut bisa membawa kebaikan dan keburukan manusia tersebut. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus memahami apakah kita itu memiliki elemen yang cocok dengan apa yang ada di dalam lingkungan sekitar kita, seperti barang-barang, terus peralatan, apapun yang ada di sekitar kita. Sebenarnya untuk menjelaskan ilmu Feng Shui itu, elemen-elemen yang ada di dalamnya itu ya panjang sekali. Untuk di video saya ini mungkin ya terlalu panjang. Ya mungkin Anda bisa mencarinya di Google atau di video yang lainnya. Ya mungkin saya akan berbagi pengalaman soal keberuntungan, menjelaskan keberuntungan gelang tersebut yang dipercaya banyak orang, gimana mitos atau bukannya. Ya, di sini saya sudah memakai gelang tersebut. Ya, di dalam gelang tersebut ya dipercaya banyak orang kan bisa membawa keberuntungan. Sebenarnya menurut saya ya salah, karena sebenarnya setiap benda itu mengandung elemen-elemen yang pernah saya jelaskan tadi, seperti air, udara, api, ya seperti itu. Ya, elemen-elemen tersebut sebenarnya ya bisa membawa dampak negatif atau positif buat kita, yang akhirnya bisa merubah hidup kita. Contohnya, dulu saya waktu melamar pekerjaan, ya persyaratan-persyaratannya nih, saya harus memakai sepatu tentopel. Waktu itu saya melamar pekerjaan di suatu PT besar. Nah, waktu itu saya malah tidak memakai sepatu tersebut. Saya memakai sendal. Dan akhirnya apa? Saya ya positif, tidak mungkin diterima, padahal saya memiliki peluang untuk masuk ke PT tersebut. Ya akhirnya saya dengan sedih atau apa tidak bisa masuk. Tapi di lain waktu dan di perusahaan yang lain, saya pernah melamar tidak menggunakan sepatu tentopel, padahal waktu itu saya diharuskan memakai sepatu tentopel. Tapi saya tetap diterima. Ya dengan catatan keesokannya saya diharuskan memakai sepatu tentopel. Saya tidak memakai gelang atau benda yang saya anggap membawa keberuntungan. Saya masih bisa beruntung ataupun sial. Artinya apa? Kita sebagai manusia tidak bisa bergantung dengan benda-benda yang kita dianggap beruntung.
Terus bagaimana jika kita memakai gelang atau benda-benda yang kita anggap membawa keberuntungan? Kita biasanya selalu beruntung, dan jika kita tidak memakainya, kita biasanya tidak beruntung. Setiap benda itu memiliki elemen. Di dalamnya elemen itu terdapat energi yang berpengaruh ke dalam tubuh kita. Ya, elemen tersebut mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang muslim, ya walaupun kita tahu di dalam benda-benda tersebut, walaupun benda tersebut mati, tapi masih memiliki energi atau elemen di dalamnya, kita harus yakin di dalamnya itu pasti ada kehendak dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus lebih percaya kepada Allah. Jadi benda tersebut hanyalah perantara, bukan dijadikan sebagai kepercayaan. Ya walaupun di dalamnya ada energinya yang berpengaruh, kita tetap. Jadi buat teman-teman yang menganggap benda tersebut memiliki energi yang bisa membuat keberuntungan, anggap saja kepercayaan itu karena atas izin yang Maha Kuasa. Karena tanpa izinnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.